Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan memberikan bagian firman Tuhan untuk kita baca, dengar, dan renungkan di hari ini. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, sehingga firman yang tersingkap melengkapi, memimpin, menuntun, tapi juga mendidik kami untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dengar-dengaran dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 53, ayatnya yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bacaan ini merupakan satu bagian perikop dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Dari apa yang disaksikan oleh Yesaya, dan lalu kemudian beribu tahun kemudian Yesus menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 53 ini. Walaupun apa yang disampaikan oleh Yesaya merupakan sebuah kata-kata penghiburan, pengharapan kepada Israel yang sedang berada di dalam pembuangan akibat kejahatan, kesalahan mereka, sehingga mereka dididik. Dan dari apa yang mereka lakukan, Yesaya menubuatkan akan datang seorang penolong yang dari apa yang dilakukan oleh penolong itu akan menyelamatkan umat manusia. Ayat yang ke-6 digambarkan bahwa manusia yang berdosa itu sekalian sesat seperti domba, sehingga masing-masing mengambil jalannya sendiri. Manusia mengikuti keinginan diri sendiri, manusia melakukan segala sesuatu menurut apa yang ia pikirkan, sehingga sudah tidak dapat lagi berjalan menurut ketetapan dan kehendak Tuhan. Tetapi oleh kuasa dan prakarsa Allah sendiri, manusia itu kemudian diselamatkan melalui anak Allah, Yesus Kristus, yang turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia dan menderita tersalib untuk menggantikan segala yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang luar biasa besar melalui pengorbanan Yesus Kristus ini haruslah kita responi dalam kehidupan yang taat setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya. Sangat disayangkan jika keselamatan yang telah diberikan oleh Allah itu lalu kita responi dengan hidup dalam ketidaktaatan, hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, hidup dengan melakukan segala keinginan-keinginan dosa kita, hidup dalam daging, tidak menghargai dan menghormati orang tua, apalagi dengan segala apa yang telah Tuhan karuniakan, kesehatan dan kekuatan kita lebih menggunakannya untuk memenuhi hawa nafsu kita, mabuk miras dan sebagainya, sehingga pada akhirnya keselamatan itu menjadi sia-sia diberikan oleh Allah. Karena itu diingatkan melalui firman Tuhan dan secara khusus di minggu-minggu sengsara yang kita lewati dan masuki ini, supaya kita memaknai penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam sikap hidup yang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, supaya kita tidak berjalan seperti domba yang mengikuti keinginannya sendiri, tersesat jauh dari gembalanya. Tetapi baiklah kita mau mendengar suara gembala, kita mau mendengar suara firman, supaya dengan demikian kita berjalan dalam apa yang ditunjukkan oleh gembala kita itu, sehingga kita bertemu dengan rumput yang hijau dan air yang jernih yang menyegarkan kehidupan kita, dan lalu kemudian menolong kita untuk menapaki setiap hari-hari hidup yang mana Tuhan kehendaki untuk harus dan telah Ia sediakan untuk apa yang harus kita jalani dalam kehidupan kita ini. Mari kita berjalan dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Mari kita senantiasa mendengar suara gembala kita supaya kita tidak tersesat, tercerai-berai seperti domba yang kehilangan gembalanya dan bahkan tidak tahu siapa gembalanya. Janganlah kita menjadi orang yang buta dan tuli sehingga pada akhirnya kita disesatkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini mengingatkan kami ketika kami terus hidup di dalam kesia-siaan, ketika kami terus mau melakukan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu kami, hidup dalam kedagingan dan tidak mendengarkan suara Tuhan sebagai gembala kami, maka tentu
kami akan menjadi orang-orang yang binasa dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, biarlah dengan semua yang telah kami terima melalui anugerah keselamatan lewat darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah dan menebus dosa kami, maka kami pun juga meresponi kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan akan kuasa dan kasih-Mu, melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami, dan terus hanya memandang kepada Kristus satu-satunya penolong kami, dan bukan pada kekuatan ataupun kekayaan ataukah jabatan kehidupan kami yang semuanya akan membawa kepada kesia-siaan. Terima kasih Tuhan, jaga dan kawal kami sepanjang hari ini, dan biarlah kasih setia dan rahmat-Mu menuntun hidup kami kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.